Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan memaparkan hasil kerja tim 6 dosen pengampu Bapak Siolhak Eskom MPD mata kuliah pengetahuan komputer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim 6. Yang pertama Alda Ayu Pratiwi, Dini Anggraini, Dina Fitria, dan Akmal. Oke, sekarang kita akan beralih kepada video inti dari video ini yang akan menjelaskan materinya. Simak baik-baik ya guys. Check it out. Judul dari materi kami adalah memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan, pengenalan email, dan jejaring sosial. Pengertian internet menurut para pakar. Yang pertama, Sarwono. Menurutnya, internet adalah suatu kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak seorang pun mampu bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Yang kedua, O'Brien adalah suatu jaringan komputer yang berkembang sangat pesat serta memberikan manfaat untuk berbagai macam kepentingan, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga jaringan pemerintah yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah Berners-Lee. Menurutnya, suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan. Pengertian ini memiliki konsep di mana suatu jaringan komputer tertentu atau jaringan lokal juga bisa terhubung ke dalam suatu jaringan lain. Lani Siddhartha. Internet adalah suatu bentuk interkoneksi antara jaringan komputer yang kemudian dapat memberikan pelayanan dalam bentuk informasi yang disajikan secara lengkap. Lebih lanjut, Lani mengatakan bahwa internet juga merupakan rekan maya atau virtual yang ampuh yang memberikan berbagai manfaat di bidang bisnis, politik, bahkan hingga untuk hiburan semata. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Pengertian internet yang lainnya seperti internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Awalnya, internet disebut dengan nama ARPANET. Secara sederhana, pengertian internet adalah sebagai suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan sistem standar dari Global Transmission Control Protocol. Internet sendiri bisa terhubung ke semua tipe dan jenis komputer di seluruh dunia menggunakan penghubung dengan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Kemudian, untuk tipe komputer yang sudah terhubung pada jaringan internet akan memiliki alamat IP atau Internet Protocol Address. Peralatan yang dibutuhkan. Untuk berhubungan dengan internet, kita pasti memerlukan sebuah peralatan untuk menghubungkan dengan internet. Yang pertama yaitu komputer dengan persyaratan minimum, IBM PC atau kompatibelnya dengan prosesor 486, RAM 16 MB, dan tersedianya hard disk serta menggunakan operation system Microsoft Windows. Yang kedua adalah modem. Telepon mengeluarkan sinyal analog, sedangkan CPU komputer menghasilkan sinyal digital. Agar saluran telepon yang ada bisa digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal digital, diperlukan peralatan yang disebut dengan modem, yang dimana modem berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan juga sebaliknya. Yang ketiga adalah saluran telepon. Berfungsi untuk menyalurkan data yang telah diubah oleh modem dalam bentuk sinyal analog. Dengan adanya saluran ini, pada akhirnya komputer dapat mengirim atau menerima data dari komputer lainnya.
Kemudian kita masuk pada fungsi internet secara umum. Setelah melihat pengertian internet secara rinci, kini kita akan melihat fungsi internet secara umum. Meski memiliki dampak negatif internet, namun ketika kita mampu menyikapinya dengan baik, maka akan banyak sekali muncul berbagai fungsi dan manfaatnya, yang diantaranya yaitu sebagai media komunikasi. Fungsi internet yang pertama adalah sebagai media komunikasi. Dengan adanya internet, jarak dan waktu tidak lagi menjadi sebuah masalah. Karena dengan adanya internet, kita bisa berhubungan dengan siapa saja, kapan saja, dan bahkan kita bisa berkomunikasi di luar negeri dengan orang yang ada di luar negeri. Contohnya HP, kita bisa berhubungan dengan HP. Dengan adanya internet, kita bisa bertukar pesan melalui aplikasi WA, Facebook, Twitter, dan lainnya. Yang kedua yaitu sebagai media untuk mengakses informasi. Di era globalisasi saat ini, untuk mendapatkan dan mempelajari informasi penting bukanlah perkara sulit, sebab internet hadir dengan berbagai kemudahan, salah satunya adalah kemudahan mengakses informasi penting. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat manfaat dari internet itu sendiri, seperti untuk bisnis, untuk belajar online, untuk sarana hiburan, untuk pendidikan. Dan masih banyak lagi manfaat dari internet dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan cuma 4 itu tadi yang saya sebutkan. Internet juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan mendapatkan informasi, mendapatkan sarana hiburan, memudahkan dalam melakukan bisnis, dan memudahkan dalam melakukan komunikasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya cyberbullying, perilaku negatif konten yang tidak baik untuk dilihat, maraknya isu hoax dan penyebaran hoax, dan budaya asli mulai ditinggalkan. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Yang pertama, World Wide Web atau yang biasa disingkat dengan WWW adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Yang kedua yaitu email atau surat elektronik, adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, Boleh Mail, dan masih banyak lagi contohnya. Yang ketiga adalah Newsgroup, adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam suatu forum. Yang keempat, mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Yang kelima adalah relay chat. Internet relay chat atau yang biasa disingkat dengan IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet, dikenal dengan istilah chatting. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi internet yang sering kali kita gunakan, yaitu email atau electronic mail, adalah surat dalam bentuk elektronik. Merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat, karena email merupakan alat komunikasi yang murah, cepat, dan efisien. Email juga memiliki manfaat atau kegunaan. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Email atau surat elektronik adalah media komunikasi yang biasa dilakukan secara personal atau umum atau komunitas. Yang kedua, sebagai media pengiriman. Dengan email, kita bisa melakukan pengiriman data ke seluruh dunia, dan tentunya pengirim dan yang dikirimi data sama-sama menggunakan alamat email, bukan alamat rumah.
Yang ketiga yaitu efektif, efisien, dan murah. Melakukan pengiriman data melalui email sangat efektif, efisien, dan murah. Maksudnya, kita tidak perlu lagi keluar rumah dan pergi ke kantor pos hanya untuk mengirim foto atau lamaran pekerjaan, karena itu semua bisa dilakukan melalui email. Yang keempat, sebagai media promosi. Jika kita sebagai pengusaha online atau memiliki bisnis online, kita bisa memanfaatkan email untuk promosi produk kita kepada para pelanggan dengan memanfaatkan daftar email pelanggan yang ada. Yang kelima yaitu media informasi. Melalui email, kita bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari seluruh dunia yang ingin kita ketahui, dengan cara menjadi pelanggan informasi dari media yang ingin kita tentukan atau yang kita inginkan. Yang keenam adalah sosial media. Dengan email, kita bisa menjalin hubungan dengan teman atau orang lain, baik menggunakan email itu sendiri atau melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Google, WA, Instagram, dan lainnya. Kemudian, cara kerja email. Email memiliki beberapa langkah kerja yang kami jelaskan secara singkat. Yang pertama, setelah Anda mengetikkan email dan mengirimkannya ke alamat yang dituju, server akan mengidentifikasi alamat yang dituju. Kemudian, setelah alamat penerima email ditemukan, server akan mengirimkan pesan kepada server email. Pesan yang dikirim akan tersimpan di server email penerima sampai pengguna membukanya sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah pengguna email menyadari dan membuka pesan baru tersebut, maka aplikasi email akan mengunduh pesan yang tersimpan di dalam server ke dalam komputer. Kemudian yang keempat, setelah proses ini selesai, pengguna bisa membaca isi pesan yang sudah dikirim. Kemudian macam-macam email. Walaupun terkesan praktis, sebenarnya email memiliki banyak jenis tergantung dari kegunaannya. Berikut jenis email yang paling umum. Yang pertama, pop mail atau post office protocol adalah jenis email yang khusus yang hanya bisa dibuka dan dibaca dari internet service provider yang digunakan. Ini adalah jenis layanan email yang paling sering dipakai perusahaan untuk berkomunikasi secara internal dengan karyawannya. Yang kedua adalah webmail. Adalah jenis email yang paling umum digunakan masyarakat, seperti layanan email pada Google dan Yahoo bisa diakses dengan membuka halaman websitenya. Yang ketiga, forward mail merupakan jenis layanan untuk pengguna email yang sering mengganti alamat emailnya. Dengan mendaftarkan diri pada layanan email ini, pengguna tetap mendapatkan pemberitahuan apabila terdapat pesan baru di alamat email lamanya. Kemudian kita masuk pada materi jejaring sosial. Apa itu jejaring sosial? Yaitu suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang banyak tanpa dibatasi dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Sejarah jejaring sosial. Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Sejak komputer dapat dihubungkan satu dengan lainnya dengan adanya internet, banyak upaya awal untuk mendukung jejaring sosial melalui komunikasi antar komputer. Situs jejaring sosial diawali oleh classmate.com pada tahun 1995 yang berfokus pada hubungan antar mantan teman sekolah, dan 6degrees.com pada tahun 1997 yang membuat ikatan tidak langsung. Dua model berbeda dari jejaring sosial yang lahir sekitar pada tahun 1999 adalah berbasiskan kepercayaan yang dikembangkan oleh Evenience.com
dan jejaring sosial yang berbasiskan pertemanan seperti yang dikembangkan oleh Yuskop Jonathan yang kemudian dipakai pada beberapa situs Yuka regional di antara 1999 dan 2001. Kelebihan dan kekurangan jejaring sosial. Kelebihan jejaring sosial. Keberadaan situs jejaring sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi dengan mudah dengan orang-orang lain yang ada di seluruh belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan telepon. Selain itu, dengan adanya situs jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan juga luas. Kemudian kekurangan jejaring sosial. Kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka atau face to face cenderung menurun karena orang lebih banyak memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih mudah dan lebih praktis. Di lain pihak, kemunculan situs jejaring sosial ini secara tidak langsung membawa dampak negatif, seperti laju informasi yang cepat dan luas hingga tak terbendung. Perbedaan sosial media dan jejaring sosial. Secara garis besar, sosial media dan jejaring sosial mengacu pada sistem yang sama, yaitu media untuk terkoneksi dengan banyak orang tanpa terhalangi waktu dan tempat atau jarak, dan berfungsi untuk berkomunikasi, berbagi sesuatu, dan mengungkapkan pendapat secara online. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara jejaring sosial dan sosial media terletak pada medianya. Sosial media atau media sosial atau dalam bahasa Inggris disebut sosial media adalah suatu media interaksi online yang meliputi blog, forum, aplikasi chatting, sampai dengan jejaring sosial. Sedangkan jejaring sosial sendiri lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak orang tanpa pembatasan dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Contoh dari media sosial adalah YouTube, di mana para penggunanya dapat mengunggah konten berupa video, sedangkan Facebook dan Twitter dapat disebut sebagai jejaring sosial dan juga media sosial. Oke, itulah tadi hasil pemaparan dari saya dan tim 6. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. And don't forget to like, subscribe, and share ke teman-teman kalian, dan ajak mereka supaya mereka menonton video ini dan bisa memahami materi yang ada pada video kali ini. Oke guys, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.